Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Akbar Rahmatullah dengan NIM 2330304025 dan teman saya Nurul Rahmawati dengan nomor NIM 23303040035. Baiklah, kami membuat tugas ini untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Ibu Rika Jufriazia Manita, MIKOM. Baiklah, kami akan membahas materi tentang penyusupan arsip. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Ihsan Akbar Rahmatullah akan memulai membacakan materi dari makalah kami. A. Dasar hukum dan dasar pertimbangan. Terdapat dalam keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang pedoman penyusupan arsip pada lembaga-lembaga negara di Badan pasal 1 sampai 6. B. Retensi arsip. Penyusupan jadwal retensi adalah suatu daftar yang memuat kebijaksanaan beberapa jauh sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan. Dari daftar ini dapat diketahui tentang lamanya masing-masing arsip disimpan pada file aktif. 2. Jangka waktu lamanya penyimpanan masing-masing atau sekelompok arsip. Dengan adanya jadwal retensi maka akan terlihat dengan jelas bahwa arsip aktif tidak akan tersimpan bersama dengan arsip inaktif. Hal ini memudahkan pengelola baik arsip aktif maupun arsip inaktif sehingga penyusupan dan pemindahan arsip dapat berjalan dengan mana mestinya. Peristiwa yang sangat mengganggu dan merugi adalah tidak mudah menentukan kembali arsip yang diperlukan karena ketidakteraturan dalam menyimpan atau arsip yang dimaksud terlanjur dihapus. Arsip adalah kegiatan dan menyimpan arsip dalam jangka waktu tertentu berdasarkan nilai, kebutuhan hukum, kepentingan administrasi. Hal ini diperlukan untuk menjaga dan melindungi informasi penting dalam suatu organisasi. Jadwal retensi arsip berupa daftar yang memuat khazanan arsip menurun level series. Selanjutnya, jadwal retensi arsip disusun dan dibuat oleh pencipta arsip. Komponen jadwal retensi arsip mencangkum arsip kantor yang diciptakan kelompok atau kelas arsip. Masa simpan arsip read, arsip Robert dan Bro menegaskan bahwa jadwal retensi arsip harus dikuatkan legalitasnya karena terkait dengan penyusutan informasi. Kepentingan di Indonesia diatur dalam perundang-undangan kearsipan. Jadwal retensi arsip disusun oleh masing-masing institusi. Pemahaman tentang jadwal retensi arsip, kebutuhan dan manfaat retensi arsip. A. Memastikan integritas dan keaslian dokumen sepanjang waktu serta menghindari manipulasi atau perubahan yang tidak sah. Legal compliance memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan retensi arsip. Meningkatkan efisiensi dalam mencari dan mendapatkan informasi arsip yang diperlukan. B. Proses retensi arsip. Mengidentifikasi jenis dan kategori arsip yang diperlukan disimpan dan dibuang. Penentuan jangka panjang, menentukan jangka waktu preferensi untuk setiap arsip jenis berdasarkan aturan yang kebijakan berlaku. C. Kriteria penentuan retensi arsip. Nilai administrasi, nilai fisikal dan pajak, nilai sejarah dan kebudayaan, nilai hukum dan perundangan. C. Pemindahan arsip. Penyusupan arsip merupakan kegiatan pengurangan arsip baik secara fisik maupun informasi melalui proses pemindahan arsip dari unit pengelola atau kerja ke tim kearsipan. Pemindahan dan penyerahan arsip ke lembaga kearsipan yang akan disimpan adalah arsip yang memiliki nilai guna
arsip tidak selamanya harus disimpan. Suatu ketika arsip harus disusun dan dipindahi dari tempat penyimpanan. Orang dapat membahayakan bahwa suatu kantor pada suatu organisasi atau lembaga akan dipenuhi arsip pada suatu ketika. Apabila arsip-arsip harus disimpan terus, dengan demikian tempat kegiatan akan didesak untuk menyimpan arsip. Arsip memang tidak perlu disimpan terus, tetapi arsip juga tidak boleh terus dibuang atau disingkirkan begitu saja karena sudah terlanjur banyak arsip tempat penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya. D. Pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan arsip melalui cara-cara tertentu sehingga tidak dapat dikenali lagi baik fisik maupun informasinya. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan arsip dan menjaga keseimbangan hidup arsip sejak diciptakan hingga akhirnya dimusnahkan, serta menghindari bertumpuknya arsip yang tidak diperlukan lagi. Berkenaan dengan kegiatan pemusnahan arsip, telah ada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 pada bab 4 pasal 7 sampai 10 mengenai pemusnahan arsip. Prosedur pemusnahan arsip bahwa pemusnahan dilakukan secara total sehingga tidak dapat dikenal lagi baik isi maupun bentuknya, serta disaksikan oleh 2 orang penjabat dari bidang hukum atau perundang-undangan dari atau di bidang pengawasan dari lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang bersangkutan. Penjelasan dari prosedur pemusnahan arsip adalah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan untuk mengetahui apakah arsip-arsip tersebut benar-benar habis jangka waktu penyimpanannya. 2. Pembentukan panitia pemusnahan. Pembentukan panitia pemusnahan dilaksanakan bila arsip yang akan dimusnahkan memiliki retensi 10 tahun atau lebih. Tetapi jika arsip yang akan dimusnahkan memiliki retensi di bawah atau kurang dari 10 tahun, maka tidak perlu dibuat kepanitiaan, cukup dilaksanakan oleh unit yang secara fungsional bertugas mengelola arsip. 3. Pendaftaran isian pemusnahan arsip. Arsip yang telah diperiksa sebagai arsip yang diusulkan musnah harus dibuat daftar pemusnahan sehingga dari daftar ini dikenal secara jelas informasi mengenai arsip yang akan dimusnahkan. Di dalam melakukan pendaftaran pemusnahan arsip sebelumnya harus diketahui atau disetujui oleh penjabat lembaga atau badan terkait yang berwenang. 4. Penilaian persetujuan dan pengesahan. Penilaian dan persetujuan telah disepakati, maka arsip yang dimusnahkan mendapat pengesahan yang selanjutnya dibuat berita acara pemusnahan arsip. 5. Pembuatan berita acara pelaksanaan. Berita acara pemusnahan arsip merupakan salah satu kegiatan yang penting diselenggarakan apabila melakukan pemusnahan arsip. Dokumen berita acara pemusnahan arsip sangat berguna, di samping dari daftar isian arsip yang dimusnahkan, karena berita acara pemusnahan ini dapat menjadi dasar hukum bahwa dalam pelaksanaannya, pemusnahannya dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan permasalahannya di masa akan datang apabila ada hal-hal yang berkenaan dengan arsip tersebut. Berita acara pemusnahan sekurang-kurangnya dibuat dalam 3 rangkap dengan ketentuan lembar pertama untuk pimpinan lembaga atau badan, lembar kedua untuk unit pengolahan, dan lembar ketiga untuk unit kearsipan, yang masing-masing unit disimpan sebagai bukti pertanggungjawaban pemusnahan arsip. 6. Pemusnahan arsip.
Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Dihancurkan menggunakan mesin penghancur kertas, 2. Dibakar, 3. Dicacah dengan cara kimiawi. Apabila bentuk pemusnahan arsip yang terpenting ialah fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi, pelaksanaan ini dilaksanakan minimal 2 orang penjabat, lembaga atau badan pemerintah terkait yang nantinya mendatangi berita acara sebagai pemusnahan arsip. Penyerahan arsip. Penyerahan arsip merupakan tindakan eksternal yang dilakukan dari instansi kepada arsip nasional atau badan arsip daerah. Dokumen instansi yang wajib diserahkan kepada arsip nasional atau badan arsip daerah yaitu dokumen instansi yang memiliki nilai historis yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan nasional, kehidupan kebangsaan yang sering disebut sebagai arsip statis. Arsip yang mempunyai nilai kegunaan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional, tetapi tidak diperlukan lagi untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari setelah melampaui jangka waktu penyimpanannya, ditetapkan sebagai berikut. 1. Bagi arsip yang disimpan oleh lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintahan di tingkat pusat harus diserahkan kepada Arsip Nasional Pusat. 2. Bagi arsip yang disimpan oleh badan-badan pemerintahan di tingkat daerah harus diserahkan kepada Arsip Nasional Daerah. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.